Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bay, sekali lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 30 Julai 2021, hari Jumat, Minggu biasa ke-17. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 hingga 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini merupakan salah satu kisah yang terkenal dan biasa kita dengar. Kisah di mana Yesus yang terkenal dengan cara pengajarannya dan terkenal dengan perbuatan-perbuatan mukjizatnya di daerah-daerah lain tidak diterima, malah ditolak di kampung halamannya sendiri. Mengapakah Yesus ditolak? Semuanya adalah semata-mata karena penduduk kampung mengenal siapa Yesus, mengenal siapa ibu bapanya, mengenal saudara-saudaranya. Pendek kata, penduduk kampung telah melihat Yesus membesar daripada seorang bayi kepada seorang dewasa, melihat Yesus bermain sewaktu kanak-kanak, melihat Yesus bergaul dengan teman-teman dan penduduk kampung, melihat keluarga Yesus yang hidup sederhana dan bukan datang dari golongan berada. Akhirnya mereka menolak Yesus. Penduduk kampung lebih memilih untuk menghakimi Dia dengan latar belakangnya berbanding mukjizat dan pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka. Saudara dan saudari, kisah Yesus pada hari ini sering kita jadikan alasan untuk tidak mau melakukan pelayanan di gereja. Biarpun menyadari bahwa gereja pada masa kini sangat kekurangan pelayan, kita malah membutakan mata dan menutup telinga dan hadir hanya sebagai umat yang akan dilayani oleh padre dan petugas semasa misa kudus. Seringkali kita melihat sekolah minggu kita kekurangan pembimbing, petugas misa kekurangan pewarta, komite pelayanan pastoral kekurangan anggota untuk melakukan lawatan kebajikan, komite pendoa kekurangan ahli yang rela melakukan doa devosi, dan banyak lagi kekurangan yang jelas di hadapan mata kita. Namun kita tidak berani memberi respon, tidak berani memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Alasan kita adalah karena kita takut akan ada umat yang akan komplain di belakang hari. Takut umat akan mengatakan bahwa saya tidak layak. Karena saya sendiri merasa tidak layak
untuk melayani umat di KKD saya. Jika saya menjadi pelayan di gereja, masa saya akan terbuang? Belum tentu umat akan bertaubat, sedangkan Yesus pun kena tolak oleh orang kampung dia, apalagi saya. Saudara dan saudari, kekuatan yang ada pada Yesus untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya bukanlah datang dari kekuatannya sendiri sebagai manusia, tetapi yang datang daripada kepercayaan dan imannya yang kukuh terhadap belas kasihan Allah Bapa sendiri. Kesukaran yang dialami oleh Yesus ketika berhadapan dengan penolakan dan cemuhan dijadikannya sebagai satu doa agar Bapa di surga sentiasa berbelas kasihan terhadap semua umatnya. Penolakan dan cemuhan itu akhirnya menjadi salib yang Yesus pikul dengan rela, karena Yesus ingin kita mengerti bahwa hanya melalui salib tersebut Yesus akan melengkapkan misi kehidupannya di dunia sebelum kembali kepada Bapa. Bagi kita sendiri sebagai seorang Katolik, kita harus menyelesaikan misi kita sendiri sebagaimana Yesus menyelesaikan misinya. Pelayanan di gereja dan dalam masyarakat adalah misi kita. Teguran, komplain, cakap-cakap belakang adalah beban salib yang harus kita terima dan harus kita pikul untuk melengkapkan misi kita sendiri sebelum kita pulang kepada Bapa di surga. Maka imanlah yang seharusnya menjadi kekuatan dan keberanian kita untuk meneruskan tugas-tugas pelayanan Yesus, melayani keluarga kita sendiri, melayani KKD kita, melayani semua orang di sekitar kita dengan hati yang terbuka dan bahagia. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, sumber segala rahmat dan kekudusan, bantulah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang memiliki banyak sekali kelemahan, untuk berani tampil mempersembahkan diri kami untuk Engkau pakai, melayani keluarga kami dan melayani umat-Mu di paroki kami. Biarpun kami menyadari bahwa akan ada tentangan, bahwa akan ada cemuhan, tapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberi kekuatan kepada kami, umat-Mu akan melihat Yesus sekali lagi hadir di tengah-tengah kami melalui pelayanan kami. Kami minta semua ini melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.